namun mungkin ada kendala tertentu sehingga tidak bisa hadir. Kemudian juga dari Makassar, tadi menyatakan hadir, tapi sampai saat ini juga belum hadir, mungkin ada kendala teknis, kayaknya seperti itu. Kemudian juga dari Kalimantan Timur juga ada anggota kami, dan juga dari Kalimantan Selatan. Tapi memang yang dari Kalimantan ini sampai saat ini tidak bisa hadir karena mungkin kendala teknis. Itu gambaran peserta yang menghadiri silaturahim melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Aduh, iya, Pak Kasubdit, terus saya laporkan juga bahwa Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam SLB itu lahir sejak tahun 2006. Ini kan moto pas ngebok ke anu kuwi ning. Izin, Awawan, di mute Awawan. Awawan di mute Awawan. Ketika dilebok kuwi. Mohon Bapak Ibu dikondisikan dulu ya, Bapak Ibu. Saya kembali lagi bahwa Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam SLB itu sebenarnya sudah lahir sejak tahun 2006. Orang kaya bacaan lah. Alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Papa tok pas buka gigi. Power. Jajal ngono kuwi. Iya, Wawan jangan ngobrol. Gitu. Ya, baik saya lanjutkan ya. Di antara dari sekian kelahirannya dari tahun 2006 itu sebenarnya sudah banyak kegiatan yang kami sudah selenggarakan, terutama bersama dengan Pak Direktur PAI sebelumnya. Seperti dulu Pak Amin dan yang dulu juga Pak pokoknya dari direktur sebelumnya sudah banyak kegiatan yang kita lakukan yang bersifatnya nasional, baik itu bentuk workshop maupun juga termasuk pelatihan komputer bicara. Dan alhamdulillah mudah-mudahan harapan ke depannya juga dengan Pak Direktur yang baru, termasuk para Kasubdit yang baru juga, bisa juga memfasilitasi kami dalam kegiatan-kegiatan atau program kegiatan yang akan datang. Harapannya semoga di kegiatan program PAI yang ada di Kemenak Pusat, kedepannya FKG PSLB bisa dilibatkan untuk mendapatkan program kegiatan sifatnya latihan. Bahkan termasuk kami berharap juga kaitannya dengan diklat, karena kami masih banyak membutuhkan diklat Pak Kasubdit, ya, diklat dalam rangka peningkatan mutu profesi bagi guru-guru PAI SLB tunanetra. Bahkan sebelum COVID ini saya sudah sempat ketemu dengan Pak Direktur. Waktu itu sudah deal untuk menyelenggarakan pelatihan Al-Quran dengan aplikasi Kisof, ya. Namun karena keburu COVID sehingga itu belum terlaksana. Harapannya mungkin bisa ditindaklanjuti apakah setelah COVID ini berakhir atau gimana caranya, apakah mungkin melalui daring mungkin Pak Kasubdit atau gimana caranya, saya kira di Kemenak Pusat pasti lebih tahu. Lalu kemudian juga di lapangan kami juga para guru PAI banyak permasalahan-permasalahan yang kami alami seperti kaitan dengan bahan ajar atau sumber ajar yang kami dapatkan banyak yang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk tunanetra terutama, ya. Padahal itu yang mengalami adalah guru sendiri, dan yang tahu sulit dan beratnya itu apa, berat dan gampangnya itu kan oleh guru. Sehingga harapannya ketika menyusun bahan sumber kaitan dengan buku sumber PAI, guru-guru PAI SLB dilibatkan kalau perlu diadakan workshop sehingga apa yang disampaikan kepada murid itu dapat dilakukan yang sebaik-baiknya sesuai dengan tingkat kemampuan yang dialami oleh murid yang dihadapi oleh sang guru. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan, sehingga kenapa kami ingin silaturahmi dengan Pak Direktur, karena Pak Direktur pasti tahu betul bahwa permasalahan yang banyak dihadapi itu pasti datangnya dari guru yang mengalami di lapangan. Saya kira itu Pak Kasubdit, karena tadi sesuai dengan permohonan Pak Kasubdit juga bahwa kita tidak terlalu semuanya ditumplakan ke sini, nanti ada momen tertentu kita agendakan, dan mudah-mudahan Pak Direktur bisa mengagendakan lagi.
baik melalui Zoom maupun kalau syukur-syukur kalau sudah normal bisa workshop langsung Pak Kasubdit. Itu ya Pak Kasubdit. Harapannya seperti itu Pak Kasubdit. Mungkin hal-hal lain bisa ditambahkan oleh teman-teman melalui diskusi terbuka. Ya kita mungkin santai-santai sajalah. Tapi tentu saja karena ini pakai aplikasi Zoom, kalau serentak semuanya mengacungkan nanti akan bentrok, akan mengalami gangguan dalam hal Zoom-nya. Saya kira itu saja Pak Kasubdit. Halo? Pak Heri, suara saya terdengar? Ada Pak. Ada ya? Ya. Sebelum Pak Kasubdit, sambil menunggu Pak, mudah-mudahan ada kesempatan Pak Direktur datang. Barangkali ada teman-teman yang ada yang menambahkan? Ada yang memberikan masukan atau pertanyaan dan sebagainya? Sebelum ke sana izin masukan mungkin dari Bapak Kasubdit ada pengarahan dulu mungkin. Atau sambutan dulu Pak. Atau mau disambut dulu Pak Kasubdit? Mau ditanggapi dulu atau nanti gimana? Atau mau semuanya dulu? Kita mohon pengarahan dulu aja ke Pak Kasubdit dulu Pak Ketua. Iya, mangga Pak, silakan Pak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Syaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu di Zoom ini. Saya Agus Soleh yang sekarang ini di Subdit PAI SMP, merangkap PLT di Subdit PAI SMA. Saya baru gabung lagi di PAIS ini 1 tahun. Tapi kalau Bapak sekalian dulu pernah ketemu tahun 2006 sampai 2013, insya Allah mungkin masih ada yang kenal 1-2. Dan waktu itu masih lebih muda dari sekarang, Pak Syaril. Iya, saya masih ingat saya Pak Kasubdit. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan senang hati saya menerima tawaran Pak Direktur tadi pagi untuk ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di FKG PAI SLB ini. Saya sampaikan Pak Direktur bahwa sebelum puasa yang lalu, saya sempat lapor Pak Direktur ingin menyapa para guru PSLB ini dalam satu forum pertemuan. Dan alhamdulillah waktu itu di Subdit SMA memang sudah diagendakan minimal ada satu kegiatan untuk memfasilitasi forum komunikasi dan kegiatan untuk SLB. Di kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian yang mungkin awas bisa lihat ada Pak Heri Zakaria. Dia pinter bahasa Sunda, dan ada Bu Hunda Sah itu yang pakai kerudung. Kalau Pak Heri nggak pakai kerudung, Pak. Enggak, Pak. Ya, Bu Hunda Sah itu dari Semarang, sehingga tadi kalau ada markas Jawa Barat dan markas Jawa Tengah, lumayan lah untuk bantu komunikasi. Tapi juga yang lain. Intinya Bapak-Ibu sekalian, dengan senang hati, siang ini kita ketemu dengan Bapak sekalian. Walaupun tadi saya pesan ke Pak Syaril, jangan dihabis-habiskan pertemuan siang ini untuk numpulkan siapapun, nanti malah nggak ada pertemuan lagi. Kita rileks saja, 1 kali pertemuan 1 jam. Kalau kita ketemu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu sudah lebih dari cukup. Jadi karena itu Bapak sekalian tidak perlu merasa canggung untuk menyampaikan ke kami, kira-kira apa yang menjadi keinginan Bapak sekalian, mimpi Bapak-Ibu sekalian, visi Bapak sekalian untuk memajukan PAI kita yang tercinta. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum puasa yang lalu, saya pernah kontak dengan UIN Jakarta, UIN Jogja, dan UHAMKA untuk memfasilitasi para guru PAI ini dengan apa program-program yang bisa menyauti perkembangan sekarang ini. Apalagi sekarang ini pandemik ini merubah total tatanan kita dalam layanan kepada anak-anak. Termasuk juga pada kebutuhan Bapak sekalian sebagai guru. Ilmu yang kita pelajari, yang kita terima itu dulu ilmu normal. Nah sekarang ini new normal. Karena itu perlu kita update. Jadi Bapak-Ibu sekalian manfaatkan forum ini. Pertama, apa yang harus dilakukan oleh kita, oleh Kementerian Agama untuk mengupdate kapasitas Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu layanan kepada Bapak-Ibu sekalian. Yang ketiga, kemudian bicara tentang PAI, bagaimana kita bisa menghadirkan PAI, pesan-pesan agama, itu kepada anak-anak, kepada masyarakat sebaik mungkin.
Dalam catatan saya Bapak sekalian, sekarang jumlah SLB ini totalnya ada 2070. Itu data Dikbud tahun 2016. 545 SLB negeri dan 1.525 yang swasta. Sementara guru PAI SLB dalam catatan siaga hanya 745. PNS-nya 222, non-PNS 522. Dengan demikian bahwa tidak semua SLB itu punya guru agama. Nah, dari jumlah guru SLB 745, yang pegawai Kemenak hanya 64 orang. Karena itu, ini juga tugas bagi Kemenak, bagaimana menyapa yang lain, termasuk yang Bapak bisa diangkat oleh Pemda, oleh dinas atau oleh Kemendikbud dulu. Jadi mari kita sama-sama untuk menguatkan ini dalam suasana baru ini. Lama kita tidak SUA, juga DPAI juga perlu dikuatkan Bapak sekalian. Kira-kira apa yang menjadi obsesi, menjadi keinginan Bapak sekalian. Jadi saya sudah kontak juga kawan di Sub di SMP, tapi belum kelihatan. Ada Pak Bil Bahtiar, ada Pak Hasan, ada Bu Ida Farida ya di SMP, kemudian di SMA ada Pak Heri, itu yang sisi kesiswaan, keagamaan, Bu Hundasa di kurikulum, dan kemudian Pak Nasir yang di ketenagaan. Silakan Bapak-Ibu sekalian komunikasi dengan beliau-beliau apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan kepada Bapak-Ibu sekalian. Karena pada akhirnya kita ingin bahwa layanan kita kepada anak-anak itu bisa memberikan hasil yang maksimal, menyiapkan anak-anak itu sebaik mungkin. Ada satu catatan sedikit untuk Pak Sari dan kawan-kawan. Selama ini PAI di kita itu masih fokus pada negeri oriented, negeri minded. Karena itu bagaimana juga yang sekolah swasta juga punya layanan yang sama. Bagaimana Pak Sari dan kawan-kawan di forum juga berbagi waktu, berbagi empati kepada kawan-kawan yang belum punya guru agama. Ini forum moga-moga mohon pertimbangkan dengan baik-baik. Saya punya catatan waktu pertemuan dengan kawan-kawan UIN Jogja. UIN Jogja itu di S2 sudah ada program untuk ketunaan. Kemudian UIN Jakarta dan seterusnya. Kita ingin menyapa. Salah satu catatan saya adalah Bapak sekalian bahwa ada banyak anak-anak Muslim itu yang sekolah di SLB non-Muslim. Dan itu juga belum jadi perhatian kita menyangkut dengan penanaman akidah. Termasuk juga yang di sekolah Bapak sekalian, tantangan kurikulum sekarang ini perlu juga diupdate bersama-sama. Intinya Bapak sekalian, kita bergandengan tangan bersama-sama forum Bapak Ibu sekalian, dan Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu layanan PAI kita kepada anak-anak tercinta. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita ingin membuka satu perspektif baru. Kalau tadi Pak Sari mengatakan apa keluhan, apa kekurangan sampaikan, tidak usah. Kita ingin kalau kekurangan sudah banyak Pak. Di Lauh Mahfud kita sudah punya catatannya. Tapi kira-kira mimpi Bapak-Ibu sekalian yang realistis dan bagus apa? Sebagai contoh, dalam catatan saya, guru SLB yang golongan 4B itu baru 1 orang. Bu Fitriah dari Jogja kalau tidak salah. Iya dari Sleman, dari kampung saya Bu Fitriah itu. Nah, kami ingin Bapak Ibu sekalian yang PNS ini juga kepangkatannya bagus. Mari sama-sama kita kuatkan PTK, mari kita sama-sama yang golongan 4A yang sekarang ini jumlahnya ada 23 orang, itu setiap tahun bertambah. Karena itu perlu bagaimana kolaborasi antar guru-guru untuk saling naik itu bersama-sama. Itu kita bangun. Yang kedua, mungkin enggak kita punya program S2 untuk Bapak-Ibu sekalian yang tuna. Sekarang ini kita ada program S2 calon pengawas di UIN Bandung. Dulu di UIN Jogja itu pernah ada satu kelas S1 yang kemudian diangkat jadi guru. Nah, nanti Pak Sair dan kawan-kawan bisa dirumuskan kalau ada kelas khusus S2 untuk kawan-kawan Bapak sekalian yang di SLB ini kira-kira kemana, dan itu yang justru yang
yang Bapak sekalian harus usulkan kepada Kementerian Agama sesuatu yang memang membutuhkan ke depan. Termasuk juga update tentang disabilitas, kemudian tentang keturunan yang lain. Tapi kalau terkait dengan hal yang sudah biasa, kurang itu, nanti cukup rekomendasi pengurus saja sudah bisa. Jadi ke depan kita lebih produktif, dan itu kita sisir mungkin 2 bulan sekali, sering mengadakan pertemuan tematis dan seterusnya. Insya Allah akan kita layani, kita dampingi. Saya punya kawan-kawan di Subdit SMA. Hukum dasar itu sekarang sedang bergulat dengan perubahan kurikulum yang nanti akan juga dirasakan oleh Bapak-Ibu sekalian. Tanya ke Bunda Sah, kira-kira yang sekarang seperti apa, ke depan seperti apa. Pak Heri itu ahli rohis. Kalau terkait dengan yang khas-khas itu. Nah, intinya ada banyak selain saya yang Bapak-Ibu sekalian, oleh Pak saya dan kawan-kawan, kita bisa diskusi secara tematis, topik demi topik dan saudara-saudara. Jadi tidak perlu harus 700 ini sekaligus atau 2.000 orang sekaligus. Nah, kira-kira apa? Saya membayangkan Bapak-Ibu sekalian punya jurnal, punya publikasi yang benar bisa mengupdate produktivitas Bapak-Ibu sekalian dan seterusnya. Itu kira-kira Bapak sekalian, itu kira-kira Pak Sahir. Moga-moga Pak Direktur nanti ada waktu sebelum selesai sesi kita. Tapi kalaupun Pak Direktur tidak bisa, pasti Bapak sekalian, Pak Direktur kita ini orang Bandung, dekat dengan markas FKG, markasnya Pak Sahir dan kawan-kawan. Kita punya dirjen yang baru orang Bandung. Tinggal disamperin aja ke Bandung kan. Jadi agendakan. Ya, agendakan saja. Siapa tahu beliau lagi weekend di Bandung, Pak, kami mau ketemu, say hello, mungkin sejam ketemu dan seterusnya. Dalam suasana pandemik seperti ini itu sangat memungkinkan. Daripada pasti dan kawan-kawan harus ke Jakarta, mending manfaatkan hikmah beliau dari Bandung itu untuk justru membangun komunikasi lebih intensif kepada beliau-beliau. Saya kira nanti Pak Sari bisa membangun komunikasi. Pak Direktur itu orang Bandung dan masih pulang ke Bandung. Pak Dirjen yang baru ini juga orang Bandung, yang saya kira orang Bandung juga kenal. Manfaatkan saja untuk membangun komunikasi justru lebih efisien daripada kalau ke Jakarta dan seterusnya. Terima kasih atas semuanya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kami tunggu produktivitas Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu inisiatif cerdas Bapak Ibu sekalian untuk membangun kita punya PAI di SLB ini menjadi lebih baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang nyaman. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit, Pak Agus Soleh. Sangat memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kita semua. Sehingga kedepannya semoga kita semuanya menjadi S2 ya. Dan saya Pak Kasubdit, saya kebetulan sudah golongan 4A. Seharusnya sudah golongan 4B Pak Kasubdit, tapi karena ngurusnya sulit dan membuat karya ilmiahnya tidak sempat, jadi belum terurus sampai sekarang. Seharusnya sudah 4B saya, Pak Kasubdit. Nah, kalau di teman-teman saya ada yang sudah S2 ini, ada Pak Zainul Pak, yang di Surabaya ini ada Pak Zainul Mutaki. Ya, semua GPA ada di catatan saya ini Pak. Ya, beliau sudah S2, malah sudah pernah ke London segala malah. Sebenarnya usulan itu Pak Kasubdit sudah kita usulkan ketika sering kita bertemu dulu di Kasubdit Pak, di Dirut ya. Hanya mungkin karena belum ada belum ada jalan yang mulus, sehingga mungkin ya sudah ditempuh. Alhamdulillah Pak Kasubdit sebagian sudah ada yang mendapat juga dari Kemenak kalau nggak salah beasiswanya itu yang S2 pernah mengajukan dulu. Tapi entah di mana kendalanya, alhamdulillah belum berhasil. Mudah-mudahan dengan program Pak Direktur yang baru, Pak Kasubdit dan kawan-kawan bisa itu terrealisasi dengan baik. Pak Kasubdit, saya sebenarnya saya fokus pada ini Pak Kasubdit, peningkatan mutu guru ini
yang memang SLB ini kan ada dua dilema sebenarnya Pak Kasubdit. Di satu sisi kita berada di Kemenak, tapi di sisi lain kita tugasnya di lembaga lain yang di bawah Dinas Pendidikan. Ini bukan bermaksud merengek-rengek, tapi memang berangkat niatnya pingin guru PA itu ditingkatkan mutunya. Karena bagaimanapun kualitas anak didik yang ada di SLB juga memerlukan peningkatan mutu, sehingga untuk meningkatkan mutu peserta didik juga perlu juga peningkatan mutu guru Pak Kasubdit. Nah, salah satunya adalah melalui diklat yang selama ini juga kami mengalami kendala dan kami sudah difasilitasi tapi belum merata Pak Kasubdit. Diklat itu diklat peningkatan misalnya saja pembuatan PTK penilaian tindakan kelas. Misalnya kemudian juga yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami juga ingin mengkaji buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan guru buku PAI yang akan disesuaikan dengan konteks yang disampaikan pada anak didik yang ada di SLB. Kadang-kadang kan terlalu tinggi atau juga terlalu gampang gitu Pak Kasubdit. Nah itu yang menjadi konsen guru juga dalam kaitannya dengan berhadapan yang anak didik. Jadi mutu guru diperlukan dan metode menghadapi anak didik pun perlu ditanggapi Pak Kasubdit. Itu Pak Kasubdit dari saya. Barangkali teman-teman ada yang mau disampaikan ke Pak Kasubdit. Mudah-mudahan Pak Direktur bisa datang, bisa sapa kita lah, silaturahim. Mangga di-unmute itu aja Pak Heri, silakan di ini kan kalau ada yang. Ada Pak Heri dan Bu Dasah yang ingin Anda disampaikan? Kebetulan host kami ini Pak Heri juga namanya Pak Agus, Pak Kasubdit. Ini ada namanya Heri Zakaria. Ya. Silakan Pak Heri, sekitar 5-10 menit. Iya, mangga Pak. Oh ya Pak Kadia. Perkenalkan dulu nama Bu, ya Pak, Bapak. Silahkan Bu Hundasa atau Pak Heri duluan. Pak Heri Zakaria duluan. Mas Aryan mohon izin, saya perkenalkan dua kasih ini untuk bicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, mangga, silakan Pak Kasubdit. Pak Heri silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heri Zakaria Ansari, dan pada saat ini diamanahkan menjadi kasih pembinaan keagamaan siswa MA, SMA LB dan SMA. Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu kami sudah berkomunikasi dengan Pak Syahrir terkait dengan rencana dalam pelaksanaan workshop. Beberapa kali juga sudah komunikasi terkait dengan bagaimana penyusunan dari agenda materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan tersebut. Dan berkenaan dengan adanya COVID, ya sementara ini memang belum dapat realisasi. Insya Allah dalam masa depan juga kita dapat bisa menyambung pertemuan kita lebih konkret, mungkin baik dalam bentuk tatap muka ataupun dalam bentuk Zoom. Bapak dan Ibu-Ibu, ya ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita juga untuk bisa memberikan pembinaan kepada guru-guru agama di SLB maupun siswa yang ada di SLB. Sebenarnya kami sebagai yang relatif baru, mohon dalam hal ke depan kami mendapatkan masukan-masukan sehingga kita bisa lebih konkret dalam hal pembinaan keagamaan siswa khususnya dan juga dalam hal pembinaan guru dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bu Hundasa, dipersilahkan. Silakan Ibu. Kayaknya Pak Syahrir nunggu basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Subdit PAI pada SMP, SMP LB yang saya hormati, kemudian Bapak dan Ibu semua, guru PAI SLB dari seluruh Indonesia yang berbahagia. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit, kemudian juga dari Pak Heri, bahwa selama ini memang kami meminta maaf, terkesan agak kurang memperhatikan guru-guru pendidikan agama Islam yang berada di sekolah luar biasa.
Bahkan itu apa istilahnya belum tercermin di dalam program-program kami. Tapi beberapa waktu yang lalu kami sudah alokasikan anggaran itu untuk guru pendidikan agama Islam di SLB. Tetapi ternyata ada sebuah musibah yang kita tidak menyana-nyana datangnya, sehingga anggaran-anggaran itu menjadi dipindahkan, direlokasi untuk COVID semuanya, sehingga kami belum bisa merealisasikan ini. Terkait dengan kurikulum bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, kami benar-benar meminta maaf. Seolah-olah seperti tidak terjangkau begitu. Tapi harusnya kami mendesain tidak hanya untuk peserta didik yang normal saja, harusnya juga peserta didik yang berkebutuhan khusus harus kami karena jumlah mereka cukup signifikan, gitu ya. Sehingga guru-gurunya pun harus ditingkatkan kompetensinya. Beberapa kebutuhan khusus itu harusnya ada bukunya sendiri-sendiri, tidak bisa menggunakan yang berlaku bagi peserta didik secara normal ya, mohon maaf. Mereka karena punya kebutuhan masing-masing. Harusnya untuk peserta didik tunanetra apa, kemudian tunagrahita apa, kemudian tunadaksa dan sebagainya itu harusnya ada kurikulumnya sendiri. Jadi tidak bisa disamakan dengan mereka yang standarnya normal gitu. Karena mereka itu normal, maka KIKD-nya cukup banyak. Jika saya beberapa waktu yang lalu pernah dilibatkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk menilai buku. Menilai buku itu diantaranya ada, mungkin juga ada bapak-bapak yang hadir di sini ya. Ada Bu Fitriah juga, kebetulan saya nilai bukunya. Saya sampaikan itu, peserta didik berkebutuhan khusus itu, mereka tentu saja harus memiliki penanganan khusus. Mengapa di dalam penerapan metodenya semua menggunakan diskusi, emang bisa, saya begitu kan? Ya Bu, kami ini sebenarnya agak kurang begitu memahami terkait dengan ini. Apalagi di sekolah-sekolah itu guru PAI tidak hanya menangani satu ketunaan saja. Dalam arti bisa jadi guru PAI di sekolah tersebut menangani sekian ketunaan sekaligus itu, sehingga harus diperhatikan baik-baik peserta didik tersebut. Nah, kami dari Direktorat PAI ini tentu saja agak merasa bersalah ini, kami belum menyiapkan kurikulum secara khusus. Nah, ke depan insya Allah kita bisa mendesain kurikulum secara khusus untuk kebutuhan peserta didik sesuai dengan ketunaan masing-masing, seperti itu. Saya kira demikian Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih, mohon saya kembalikan ke Pak Syahrir. Ya, terima kasih Pak Agus, Ibu, kemudian juga Ibu, terima kasih tadi juga Pak Heri. Ya, tentu saja Pak Agus, kami sepenuhnya juga tidak sepenuhnya menyalahkan kepada Kasubdit PAI tentunya, karena mungkin kami juga selama ini belum komunikasi. Dan tapi kami perlu laporkan juga bahwa di anggota kami itu memang ada yang tunanetra, ada yang awas. Dan guru yang tunanetra maupun awas itu ada yang mengajar tunanetra, ada juga yang mengajar C gitu ya, tunagrahita. Hanya D mungkin nggak ada, kalau nggak salah D tidak ada. Tapi kalau yang justru kurang gurunya juga itu adalah bisu. Tunanetra juga sudah sangat kurang, apalagi guru yang bisu itu ya. Karena itu memerlukan keahlian tertentu seperti bahasa isyarat, dan sekolahnya juga khusus. Tapi khusus untuk guru PAI memang belum ada, menurut dalam catatan saya sebagai ketua FKGP selama ini belum menemukan guru khusus untuk SLB. Yang selama ini terpaksa ya ditugaskan kepada mereka yang sifatnya umum gitu, Pak Kasubdit. Nah, kemudian kalau masalah kegiatan, saya kira kami sih sudah banyak difasilitasi sebenarnya, cuman ada hal-hal yang tertentu yang memang kami belum bisa merasakan, seperti tadi diklat untuk guru itu.
Kemudian juga mengenai sarana Pak Kasubdit, sarana media, misalnya media pembelajaran, katakanlah mengajarkan sholat Pak Kasubdit. Bayangkan kalau selama ini kan kalau laki-laki Pak Kasubdit bisa dirabain satu-satu, mulai dari bawah sampai atas bisa jadi masalah. Tapi masalahnya perempuan mengajarkan wudhu sama yang perempuan ini Pak Kasubdit susah. Takut salah rabah nanti Pak Kasubdit. Sehingga itu memerlukan satu media, apalah, mungkin semacam boneka, semacam apa. Pokoknya media pembelajaran, bagaimana cara mengajarkan wudhu, mana yang diusap. Kalau laki-laki nggak ada masalah, tapi yang perempuan. Seperti pembelajaran tentang sholat jenazah, apakah setiap saat harus ada yang pura-pura menjadi jenazah gitu Pak Kasubdit. Nah itu jadi masalah. Nah ini juga media-media yang memang menjadi sarana yang kurang bagi kita di khususnya SLB yang selama ini masih dialami banyak guru. Di samping tadi juga metode-metode yang terus terang saja kami kan sepenuhnya diangkat oleh Kemenak Pak Kasubdit. Jadi diangkat Kemenak, walaupun di sini juga ada guru yang diangkat oleh Dinas Pendidikan. Jadi di FKG PSLB itu memang ada guru yang diangkat Kemenak sebagian besar, tapi ada beberapa orang yang diangkat oleh Dinas Pendidikan, tapi mengajar di SLB untuk PAI. Nah, tapi pada prinsipnya semuanya rata, masih mengalami kendala dalam hal metode, karena kita belum mendapatkan pelayanan khusus metode bagaimana menghadapi disabilitas. Kami hanya belajar dari pengalaman. Sehingga kedepannya juga mungkin keinginan kami itu ya bagaimana kami mendapatkan metode yang tepat. Tentu saja ini harus melibatkan instansi yang berkompeten, misalnya PK, PKLK misalnya, atau Universitas Pendidikan yang menangani itu ya. Yang menangani tentang luar biasa. Nah, untuk guru-guru PAI itu masih jarang Pak Kasubdit dilibatkan. Kami sangat tertinggal dengan layanan-layanan peningkatan profesi guru yang kaitan dengan menghadapi anak-anak disabilitas itu Pak Kasubdit. Itu Pak Kasubdit perlu kami laporkan suka duka yang mungkin dialami oleh guru. Tapi insya Allah kami sudah menjalankan tugasnya baik-baiknya. Masalah menghadapi anak disabilitas memang kami menyesuaikan dengan pengalaman yang ada dan banyak berdiskusi dengan guru yang kami sudah anggap sudah bisa. Itu di sekolah masing-masing. Itu Pak Kasubdit dari saya. Barangkali teman-teman ada yang mau disampaikan ke Pak Kasubdit? Terima kasih. Di sini ada Pak Cece, ada Pak Zainul. Siapa dulu? Pak Zainul atau Pak Cece dulu? Pak Kasubdit menambahkan. Ya, silakan Pak Zainul. Dari Surabaya ini Pak Kasubdit. Silakan Pak Zainul. Pak Cece dulu deh Pak. Pak Zainul belum ini. Pak Cece Ya, udah on. Pak Cece silakan. Dari Bogor. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya itu siapa Pak Zainul ya? Silakan Pak Zainul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama kali perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenak, dalam hal ini Pak Direktur PAI, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Kasubdit dan Bapak Ibu Kasih tadi ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan pertama adalah saya bersyukur ternyata gayeng bersambut bahwasanya kami kemarin Pak Kasubdit mendiskusikan tentang konten buku PAI untuk SLB ini. Dan menurut kami itu perlu disusun kembali, dan tadi disampaikan oleh Ibu Kasih bahwa kedepannya memang akan disesuaikan. Kami bersyukur, dan yang bisa dalam hal ini kami sanggup untuk memberi masukan kira-kira ketika nanti dibutuhkan hal-hal apa saja yang kemungkinan sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa tunanetra. Jadi itu yang kami punya. Kemudian yang kedua, concern kami juga adalah tentang pembelajaran membaca Al-Quran Braille. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa di Indonesia ini jumlah SLB kurang lebih 2070 yang memiliki GPAI cuma sekitar 700-an. Dan oleh karena itu banyak sekali SLB yang belum memiliki GPAI. Dan saya yakin
SLB yang memiliki GPAI pun tidak semua GPAI menguasai Arab Braille. Nah, FKGPAI ini insya Allah kalau nanti diperlukan sanggup berkontribusi di bidang itu. Jadi disampaikan oleh Pak Kasubdit ya bahwa ini antara lain adalah wujud empati kita kepada sekolah-sekolah lain yang belum memiliki SDM tentang Arab Braille. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penelitian di pembelajaran PAI di SLB ini. Selama ini sepertinya saya belum pernah ya membaca atau menemukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang tersebut. Padahal saya yakin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat di pembelajaran PAI bagi tunanetra atau bagi siswa SLB ini. Nah, oleh karena itu kami mohon kiranya Kemenak berkenan untuk melatih kami ya untuk mampu membuat penelitian yang bisa kami lakukan sehingga itu bisa memberi manfaat untuk perkembangan pembelajaran PAI untuk siswa-siswa SLB. Saya rasa itu, dan sebenarnya banyak sekali ya, antara lain tadi kalau boleh saya sampaikan bahwasanya dulu pernah ada isu bahwa pengeras suara masjid itu akan dikurangi atau bahkan tidak diizinkan. Padahal itu penelitian kecil saya membuktikan bahwa itu ternyata sangat bermanfaat untuk anak-anak tunanetra, karena beberapa murid saya belajar murotal itu ternyata hanya mendengar dari speaker masjid itu. Saya pikir ini tidak pernah terpikir oleh pihak-pihak yang tadinya ingin menghentikan speaker masjid ini. Nah, antara lain itu penelitian kecil saya. Jadi hal-hal inilah yang saya pikir perlu kedepannya untuk diberdayakan, terutama bagi kami guru-guru PAI untuk SLB ini. Saya pikir ini Pak Kasubdit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kasubdit ditanggapi dulu Pak Kasubdit. Atau Pak Cece dulu, Pak Cece mau sampaikan? Sekalian. Pak Cece, silakan Pak Cece. Silakan Pak Ya, Cece. sekalian ya. Kedengaran nggak suara saya? Ya, masuk Pak Cece. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Kasubdit dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua, salam kenal. Saya Cece Nasruddin dari Bogor, wilayah Jawa Barat ya. Dan saya akan menyampaikan sesuatu yang kami ketahui di sekitar SLB wilayah Jawa Barat. Pertama, tadi sudah disinggung beberapa poin. Yang pertama tentang guru PAI yang ada di SLB. Ya. Sementara ini yang kami ketahui, kenapa nggak ada guru-guru PAI di SLB? Karena memang SLB sendiri kurang antusias untuk merekrut guru PAI khusus untuk mengajar di SLB, itu yang kami ketahui satu. Kemudian masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran ini karena memang kurikulum di SLB sendiri ini belum jelas gitu loh. Kalau kami di Jawa Barat yang kami ketahui dulu pernah kami membahas tentang SKKD yang khusus untuk SLB. SKKD khusus untuk SLB ini pun tidak diklasifikasi B, A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi hanya satu poin. Tinggal bagaimana mungkin kita mengatur indikator-indikator dalam pembelajaran yang kita lalui gitu. Terus poin ketiga, pengadaan guru PAI di SLB ini kan mohon maaf ada yang kayak Pak Haji, ada yang mohon maaf tunet, ada yang awas seperti kami gitu kan. Dan kami ini murni dari tarbiyah PAI yang bukan diperuntukkan untuk SLB. Jadi pengetahuan kami tentang SLB otomatis banyak kekurangan gitu. Sementara kami diminta dan ditugasi untuk mengajar misalkan tunarungu, tunanetra, sementara kami tidak punya bekal, katakanlah bahasa isyarat atau bagaimana memahami huruf braille. Mungkin dulu teman-teman ada yang pernah diberi pembelajaran
tentang bagaimana memahami, mengetahui huruf braille atau bahasa isyarat sehingga bisa menyampaikan kepada anak-anak. Tapi saya yakin mayoritas dari kami ini hanya belajar autodidak dari teman-teman guru yang lain dan juga belajar dari siswa-siswi yang kami belajar bersama mereka setiap harinya. Jadi mohon solusinya bagaimana membekali kami lebih memahami anak-anak SLB gitu Pak. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga silakan Pak Kasubdit. Baik, terima kasih. Ini Pak Sarir tidak sabaran ya. Kita sampai jam berapa, Sarir? Kalau saya sih pinginnya sampai jam 4 Pak, tapi kalau Pak Kasubdit mungkin sampai jam 3 ya. Jangan dihabis-habiskan lah, nanti kita Oh, nggak gitu. ketemuan lagi. Jadi Bapak sekalian, Pak Zainul dan Pak Cece, terima kasih. Saya usul Pak Sarir, ini kita jangan dihabiskan harus sampai jam 4. Iya Pak. Ya Pak Kasubdit. Kita simpan kangen kita untuk pertemuan yang akan datang, karena ada banyak agenda. Iya. Kalau habis hari ini tidak kangen lagi sama Bu Kondasa, Pak Sarir. Iya Pak. Kasih. Begitu, Pak Kasubdit. ini kita review umum sampai jam 3 lah. Atau kemudian bulan depan kita bicara tentang kurikulum. Bulan depan kita bicara tentang mungkin ketenagaan. Bulan depan bicara tentang kesiswaan. Sehingga kita punya agenda yang lebih sistematis. Kurikulum sudah siap Bu Kondasa. Ketenagaan apa yang disampaikan Pak Cece tadi betul. Jadi nanti apa sih yang menjadi kebutuhan guru tuna dan guru awas yang sama-sama mengajar tapi punya kebutuhan yang beda. Dan itu yang kita rancang bersama-sama. Jadi Pak Sarir dan Bapak-Ibu sekalian, setelah ini nanti kita akan sama-sama mendata, mengupdate Pak, data yang menjadi kebutuhan. Sekarang kan ada Google Form kan mudah, nanti saya dan kawan-kawan akan merancang satu form pendataan kira-kira apa yang akan kita lakukan yang lebih strategis ke depan. Itu kira-kira sehingga kita sama-sama update, direktorat diupdate, Bapak Ibu guru diupdate. Kalau siswa itu kan berapa tahun kemudian sudah terupdate karena tamatnya nggak tamat kan gurunya kan. Anaknya keluar masuk, gurunya nggak keluar-keluar. Sekali masuk kecemplung, sudah selesai. Saya juga ingin punya data, berapa sih guru CLB ini yang awas, berapa sih yang tuna. Itu menjadi bahan kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan kebajikan-kebajikan. Jadi Pak Cece, selain kebijakan, kita juga perlu kebajikan Pak Cece. Jangan sampai kebutuhannya A, tapi Kemenak melakukan B yang nggak nyambung. Seperti contoh, betul di Tarbiyah itu tidak ada yang menguasai Braille, karena dari Tarbiyah semua yang diajarkan model awal. Nah, karena itu kita rumuskan nanti dengan Tarbiyah bagaimana Tarbiyah juga memberi pembekalan yang cukup. Sekarang sejumlah fakultas Tarbiyah sudah memasukkan mata kuliah SLB sebagai bekal bagi mahasiswa, walaupun itu hanya 1 semester. Tapi sudah lumayan daripada generasi dulu di awal. Nah, nanti kemudian kita pendekatan ke kampus, bagaimana tidak hanya 1 semester, tapi ada peminatan, nah seterusnya. Jadi setelah ini kita akan mendata kebutuhan, seperti disampaikan tadi, apa yang menjadi kebutuhan Bapak-Ibu sekalian, yang tuna, dan apa kebutuhan yang awal. Yang kedua, kebutuhan dari segi ketenagaan. Dari segi akademik, seperti apa. Sekarang ini kan SLB itu kan sudah mengembang, ada disabilitas, ada inklusi, dan seterusnya. Nah, sekarang Pak Seri dan kawan-kawan, mari bersama Kemenak kita petakan ulang. Yang selama ini SLB itu kesannya hanya 1, 2, 3 layanan. Sekarang kalau tidak salah ada 12 model layanan yang terkait dengan layanan khusus ini. Jadi kalau dulu mungkin Pak Cici dan kawan-kawan itu hanya ada 4 yang masuk kategori SLB, sekarang bisa jadi 12. 3 layanan individual, itu yang perlu juga kita bekali bersama. Nah,
itu kira-kira yang menjadi concern kami di Kementerian Agama. Jadi ini Pak Sarir, tolong dibuat agenda secara tematik, secara isu apa yang menjadi perhatian bagi Kementerian Agama, dan insya Allah kita siap untuk sebulan sekali kita ketemu. Ini kan pandemik ini kan kita tidak tahu kapan endingnya kan. Karena itu kita manfaatkan Zoom ini. Zoom kan tidak perlu mengundang Bapak-Ibu sekalian ke Jakarta kan, malah enak. Kita sebulan sekali kita ketemu, agendanya apa. Jadi lebih fokus. Agendanya sertifikasi, oke. Itu wilayah Pak Nasir dan kawan-kawan itu. Bukan dasar tenang kalau urusan sertifikasi. Itu ada kasih ketenagaan. Ada Pak Nasir di baju putih itu. Ya, udah senyum-senyum. Kita akan titipkan ke Pak Nasir, mikirkan, Pak, kami kok yang sertifikasi hanya setengahnya. Ya, biarlah. Kemudian kita bicara tentang, tadi Pak Zainul cerita tentang azan. Penanaman keislaman kepada anak lewat azan. Ada Pak Heri. Kita bicara kira-kira persoalan-persoalan anak seperti apa dan bagaimana. Nah, itu rasanya menjadi lebih fokus, dan kita juga akan melihat ini sebagai sesuatu yang jauh lebih efektif, sehingga tidak kemana-mana. Saya menyarankan itu, Pak, sehingga nanti tolong Pak Sari dan kawan-kawan pengurus dirumuskan agendanya. Kalau masalah, cukup sampaikan ke kami tertulis, Pak. Ya. Kalau masalah, Pak, kami punya masalah ini pengangkatan pengangkatan CPNS, sertifikasi, dan seterusnya, sampaikan saja secara tertulis dari forum Kementerian Agama. Nanti itu bukan untuk bahan diskusi, tapi untuk dicarikan solusi. Tapi terkait dengan capacity building, terkait dengan peningkatan mutu Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita rumuskan bersama-sama. Saya sangat setuju tentang kurikulum. Bagaimana menyederhanakan kurikulum yang tidak sederhana ini. Kita bikin kesepakatan, bisa jadi cukup kita hanya 10 materi esensial. Dan itu kita bikin kesepakatan. Semua guru PAI SLB kita bikin kesepakatan. Untuk ketunaan A cukup ini materinya, 15 materi. Untuk tuna B ini 20 materi. Kita rumuskan bersama-sama, setuju. Insya Allah kita akan duduk bersama. Saya juga kebetulan lama mengurusi kurikulum. Kita selama ini kurikulum bahasa Jawa itu muspro. Ada 40 materi esensial, tapi sebenarnya terserap hanya mungkin 10 atau 15. Nanti lebih baik kita redefinisi kurikulum itu, kita rekonstruksi kurikulum menjadi lebih efektif kepada Bapak-Ibu sekalian. Sehingga Bapak-Ibu sekalian juga tidak terbebani untuk menghabiskan target kurikulum yang sebetulnya tidak ada gunanya buat anak-anak, tapi berapa materi esensial yang sebenarnya fungsional memang betul untuk anak-anak. Bekalnya itu memang itu. Sebagai contoh, yang anak autis itu kan dia punya kurikulum yang tidak sama dengan ketunaan yang lain, dan itu spesifik. Nah, sama-sama itu. Nah, tren inilah yang kemudian sudah bisa dilakukan. UIN Jogja saya kira sudah lebih fokus, dan kita akan kontak nanti seperti apa. UIN Jakarta saya sudah ketemu beberapa dosen yang mendalami di SLB ini. Dan nanti kita sama-sama, mungkin UIN Bandung, saya akan tanya seperti apa. Dan Bapak-Ibu sekalian yang ada di luar Bandung, luar Jakarta, tolong komunikasikan dengan fakultas dari setempat, kira-kira bentuk kolaborasi apa yang bisa kita lakukan, sehingga kawan-kawan yang mengajar SLB ini dapat saluran. Apa kata Pak Zainul tadi, apakah penelitian atau pengabdian masyarakat? Boleh enggak guru-guru SLB ini membuat penelitian dibantu? Saya akan bilang bisa. Di kampus ada pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana kalau dibantu kolaborasi sehingga punya karya tulis? Jadi tetap karya Bapak sekalian, tetapi ada asistensi, ada pendampingan. Kemudian kekurangan guru, update. Kita punya tarbiyah, bagaimana tarbiyah bisa membantu dan seterusnya. Saya kebetulan kemarin 2 tahun ngurusi perguruan tinggi, nanti kita akan coba mendekatkan Bapak-Ibu sekalian dengan alma mater Bapak-Ibu sekalian. Dan ini juga penguatan tarbiyah.
di tempat masing-masing. Sampaikan Pak Cici tadi betul bahwa kita juga berharap di Fakultas Tata Tarbiyah yang memang produksi guru juga melakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira itu Pak Sarir dari saya. Ada Pak Nasir mau menambahkan? Sedikit Pak Kasubdit. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kasubdit yang saya hormati, Bapak Ibu Kasih di Subdit PAI SMA dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu guru PAI SLB. Ya, terima kasih. Baru dapat bergabung ini Bapak Ibu, karena tadi agak ada gangguan sinyal. Ya, saya teringat tahun 2000, kira-kira tahun 2014 Pak Kasubdit. Waktu itu Kasubditnya Pak Sulaiman, waktu itu juga masih Subdit SMA saja. Nah, kita pernah melaksanakan workshop mengundang seluruh perwakilan 34 provinsi untuk mengikuti workshop terkait dengan pembelajaran PAI atau pembelajaran di SLB. Diundang lebih kurang ada sekitar 50 orang. Mungkin Pak Sairi juga termasuk yang diundang waktu itu, tidak? Udah deh, videonya. Di mana itu Pak? Acaranya di Jogja, di Yogyakarta. Nah, Tidak, Pak. ini saya lupa. Nah, pada waktu itu memang banyak sekali informasi kita sampaikan, termasuk yang menurut Pak Sari tadi, yang kebutuhan terkait dengan huruf Braille itu juga kita sampaikan. Ada beberapa pemateri atau narasumber yang menyampaikan, bahkan dari Subdit, apakah Subdit apa yang dari Dikbud itu, Pak siapa itu namanya, lupa saya, yang ada di Cepete itu, menyampaikan juga materi terkait dengan ini. Nah, namun sekali lagi karena ini tadi Pak Kasubdit, sampai saat ini memang sudah agak lama kita tidak ada pertemuan dengan teman-teman kita GPAI di SLB ini. Sudah hampir 6 tahun atau 5 tahun, 6 tahun masuk dari 2014 kalau tidak salah, sampai saat ini kita belum ada sama sekali pertemuan dengan Bapak Ibu GPAI yang ada di SLB ini. Nah, memang harapan kita tahun 2019 kalau nggak salah atau 2020 ini ada semacam pertemuan dengan Bapak Ibu semua untuk mempetakan atau minimal mencari, mengumpulkan informasi terupdate terkait dengan pembelajaran ataupun kurikulum maupun ketenagaannya. Namun sekali lagi seperti disampaikan Bu Undasa tadi, kita sudah menyiapkan sebetulnya, sudah ada di DIPA dan lain sebagainya, RKL. Cuman karena keadaan yang seperti ini sama-sama kita ketahui, sehingga belum dapat kita laksanakan semua anggaran yang terkait dengan pelatihan, workshop dan lain sebagainya, semuanya tersedot istilahnya itu dipakai oleh COVID-19 ini. Namun kita masih tetap berharap Pak Kasubdit dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nanti ke depan 2021, kalau 2020 ini tidak mungkin ada pertemuan dan semacam workshop atau kita pertemuan secara tatap muka. Mudah-mudahan di 2021 ada celahnya untuk kita bisa ketemu Pak Kasubdit. Mudah-mudahan kita juga dapat mengakomodir teman-teman di luar. Memang secara keluhan banyak sekali Pak Kasubdit terkait tadi juga dengan kebutuhan pembelajaran PAI secara prakteknya memang banyak sekali yang diperlukan dan banyak sekali yang harus dibutuhkan oleh Bapak Ibu kita GPAI di SLB ini. Namun sekali lagi untuk dari direktorat atau subdit, waktu itu subdit SMA yang menyelenggarakan, belum dapat merealisasikan permohonan atau permintaan tersebut terkait dengan kita anggaran yang ada di kita sangat minim sekali. Nah, oleh karena itu sekali lagi mungkin saya mewakili Pak Kasubdit dan teman-teman semua, sekali lagi mohon maaf dan sebesar-besarnya belum dapat bertemu, pertama, kedua merealisasikan kebutuhan yang dulu waktu kita pernah workshop di Jogja itu tahun 2014, kira-kira seperti waktu itu zaman Pak Kasubditnya Pak Sulaiman,
Nah, sampai saat ini belum bisa kita realisasikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu maupun lembaga tempat Bapak Ibu yang mengajar. Nah, harapan ini mungkin yang yang sama-sama kita inginkan tahun-tahun ke depan kita dapat bertemu, dapat minimal kita workshop, mendapatkan informasi bertatap muka dengan Bapak Ibu lagi. Kalau saya tahun 2014 itu banyak sekali teman-teman dari seluruh provinsi, 34 provinsi perwakilan, ada 50 orang waktu itu. Cuman sampai saat ini saya banyak lupa. Ada juga waktu itu sedang menyelesaikan S3 Pak di UIN Ciputat kalau nggak salah, dari Jogja orangnya. Pak siapa namanya lupa saya. Sekarang sudah doktor kalau tidak sudah S3. Beliau juga memang tuna benar asli gurunya, tapi memang bukan yang normal di sini kan, memang benang yang tuna. Tapi beliau mampu menyelesaikan S3-nya di UIN Ciputat kalau nggak salah di Ciputat atau UIN Jogja. Oh, kalau itu bukan GPAI, Pak. Bukan ya? Bukan. Itu Ustadz Ridwan, beliau dosen di UIN. Oh dulu sudah dosen ya? Oh, sudah. Sekarang dosen Pak, dosen di UIN Cimahi. Ya, kalau dulu kan beliau kan ini guru kan waktu masih 2014 kalau nggak salah Pak. Karena beliau pernah ikut juga, atau bahkan mungkin beliau waktu itu menjadi salah satu narasumber kita. Ya, atau betul, memang Pak. mungkin beliau dosen gitu ya? Narasumber beliau. Narasumber ya pada waktu itu ya? Narasumber. Ya, artinya teman-teman kita walaupun keterbatasan, ada juga istilahnya itu kalau 1-2 ada yang sudah mencapai S3-nya itu. Kami juga sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah melewati batas yang dari S1 sampai S3 atau S2. Nah, oleh karena itu mungkin mudah-mudahan lah tahun depan mungkin ada celah yang bisa kita untuk bisa berkumpul di acara, workshop, dan lain sebagainya. Saya kira begitu Pak Kasudi, tambahan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Silakan Saril. ya, terima kasih Pak Kasubdit, Pak Nasir, Pak Heri, juga Ibu tadi yang sudah memberikan semacam motivasi, stimulan kepada kita sekalian supaya kita ke depannya tentu saja bukan hanya mengeluh tapi memberikan ide-ide yang cemerlang buat kemajuan kita bersama, baik gurunya maupun untuk muridnya. Pak Kasubdit, kalau sebenarnya acara kita hari ini juga memang awalnya saya komunikasi dengan Pak Direktur memang silaturahim, sehingga tidak teragendakan secara sistematis, karena yang saya sampaikan ke Pak Direktur pun itu silaturahim, istilahnya mau berbagi lah, mau curhat lah ceritanya. Jadi Pak Direktur merespon dengan baik, akhirnya memang terlaksana pada hari ini. Dan baru kemarin Pak Kasubdit, baru kemarin komunikasi dengan Pak Direktur itu dan menjanjikan hari ini gitu. Sehingga kalaupun tidak sistematis, artinya tidak per poin, memang karena memang begitu rencana awalnya. Tapi mudah-mudahan ke depan Pak Kasubdit kita agendakan secara poin per poin, fokus mungkin ya, secara sistematis, dan mudah-mudahan para guru PAI sekalipun sebenarnya kehadiran Pak Direktur itu nanti tolong sampaikan kepada Direktur, bukan hanya masalahnya programnya ataupun kegiatannya Pak Kasubdit, tapi suaranya pun gembira kalau mendengarkan Tuhan itu Pak Kasubdit. Dengan mendengarkan suaranya gue udah gembira itu. Alhamdulillah ya. Ya, dan ini sebenarnya sangat antusias mereka itu karena ingin ketemu Pak Direktur, minimal suaranya itu Pak Direktur. Itulah tunanetra. Kadang-kadang lebih berharga suara daripada uangnya. Tapi kan lebih baik lagi kalau suara dengan uangnya itu Pak Direktur, Pak Kasubdit. Kita intermezzonya lah. Tapi memang tunanetra satu kebanggaan kalau memang ada pejabat minimal mendengar suaranya, bertemu seperti ini tuh dihadiri, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Dan apalagi ini juga model Pak Agus, Pak Heri, Pak Nasir bisa bertemu seperti ini juga kebanggaan bagi kami. Kami atas nama Guru PAI mengucapkan terima kasih atas wawasan, dorongan, motivasi, stimulan yang diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan tidak bosan Pak Heri, Pak Kasubdit, kalau kita meminta lagi, walaupun mintanya ke Pak Direktur,
ya kalau minta kepada direktur tuh bukan apa-apa, hanya sekedar untuk mendengarkan suaranya lah sama program itu. Itulah ternyata. Ya kurang lebihnya mungkin karena saya tahu Pak Kasubdit katanya jangan di apa namanya, jangan dimurah-murah lah, jangan di inilah, jangan di anukan semuanya lah, ide-idenya, agendanya, biar kita ada peluang untuk ketemu di kesempatan lain. Jadi Saya Pak kira, Saril, ya memang sebelum diakhiri, saya sampaikan bahwa forum FKG PASLB ini insya Allah akan didampingi oleh Subdit SMA dan SMK. amin. Amin. Terima kasih, Pak. Jadi semua kasih sudah bicara dan silahkan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Ada 3 aspek, satu dengan kurikulum, Bu Hundasa, yang kedua terkait dengan ketenagaan, itu Pak Nasir, dan kemudian terkait dengan keagamaan, keislaman atau kesiswaan dengan Pak Heri. Alhamdulillah. Memang sudah memesankan ke kita ada kegiatan yang dikelola Subdit SMA sebelum COVID ini. Karena itu ke depan Pak Sari dan kawan-kawan kalau ada apa-apa silahkan kita rumuskan kembali. Saya setuju seperti Pak Nasir tadi. Kita udah lama 6 tahunan tidak ketemu, tidak merumuskan ulang. Itu berarti waktu saya pindah itu, sampai pindah saya balik lagi, kemudian ingin lagi. Iya, betul, itu Pak. momentum bagus untuk kita merumuskan. Pasti zamannya Pak Saifuddin, Yudin. Ya, kita merumuskan ulang kira-kira menjadi kebutuhan ke depan apa, dalam konteks COVID apa, dalam konteks normal apa, dan seterusnya. Ini justru agenda untuk merumuskan. Kan itu tadi saya bilang, jangan dihabis-habiskan Pak Sarir untuk hari ini sampai tengah malam, enggak itu. Pak Kabit, satu lagi boleh Pak Kabit? Sedikit ya. Ini Ya. masih banyak yang penasaran ini masalah hal ini Pak Kabit. Satu lagi mengenai tanggapan mengenai ini Pak Kabit, peraturan ini Pak Kabit, peraturan BKN nomor 1 tahun 2020 itu bagaimana Pak Kabit? Kasubdit. Peraturan apa? Peraturan BKN nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola pegawai negeri untuk penghapusan DPK. Jadi gini Pak Kasubdit, akhir-akhir ini kita dihadapkan pada keluhan semacam kegelisahan anggota GPAI yang konon kabarnya akan dipindahkan ke madrasah Pak Kasubdit karena kaitan dengan peraturan BKN yang nomor 1 tadi itu yang disebut oleh Pak Heri tadi itu. Apakah memang isu itu ada Pak Kasubdit atau gimana sebenarnya di pusat? Terima kasih. Memang ada Permen PAN dan Perka BKN terkait dengan penugasan ASN ini, dan kemarin kami sudah rapat internal di Direktorat PAI, dan dalam sehari 2 hari ini Kementerian Agama akan kirim surat ke Menpan dan BKN terkait dengan surat itu. Karena guru PAI yang ditugaskan di sekolah ini punya karakteristik yang berbeda dengan yang lain. Mungkin mirip dokter. Jadi guru PAI ini di dalam klausul juga memungkinkan bahwa guru PAI ditugaskan di sekolah umum, apalagi kalau di swasta dan seterusnya. Hanya memang penugasannya itu terbatas 3 tahun dan bisa berpanjang 5 tahun. Jadi menyikapi ini, Kementerian Agama akan mengirim surat respon kepada kementerian itu. Tetapi wacana untuk mengalihkan pegawai Kemenak ke Pemda rasanya tidak. Yang kedua, mengalihkan, mengembalikan guru agama ke madrasah juga belum menjadi wacana di PAI. Kami masih beranggapan dan hakul yakin bahwa Bapak-Ibu sekalian yang ditugaskan menjadi guru PAI di sekolah umum itu punya misi yang berbeda dengan mengajar di madrasah. Mungkin ruh jihadnya jauh lebih tinggi pada saat mengajar di sekolah umum. Sehingga kalau madrasah nanti mungkin terlalu gampang lah, nggak ada tantangan lagi. Tapi intinya bukan itu, intinya bahwa kita ingin tetap Bapak-Ibu sekalian yang ditugaskan di sekolah umum tetap bertugas sebagaimana lainnya dan kemudian kita tingkatkan. Dan yang ketiga, kita coba tunggu dalam sehari 2 hari ini. Karena ini bukan hanya menyangkut guru agama Islam, tapi juga semua guru agama.
non-Islam juga sama, ada kegelisahan dan seterusnya. Karena itu dengan senang hati kalau Pak Sari dan kawan-kawan memberikan masukan ke Kemenak tertulis juga tidak apa-apa. Jadi dalam sehari 2 hari menurut perspektif FKG PAI seperti apa. Oh Pak, kami ingin pindah sajalah ke Pemda. Mungkin karena Pak Sari sudah bosan jadi pegawai Kemenak, pengen balik ke Makassar menjadi apalah gitu. Sudah KTP Bandung Pak Kasubdit. Atau seperti yang pegawai yang di Jakarta. Karena di Jakarta itu tunjangannya lebih besar dari ini, kemudian minta pindah dan seterusnya. Tapi ada juga seperti di Jawa Timur itu beberapa guru yang justru yang NIP Pemda ingin pindah ke Kemenak. Kenapa? Karena kalau dari Pemda nggak bisa pindah. Kalau sudah jadi tugas jadi Dinas Bandung, ya di Bandung saja. Nggak mungkin pindah ke Bandung Barat, susah ke Bogor. Kalau Kemenak bisa, karena Nasr dan seterusnya. Jadi memang ada plus minusnya. Karena itu Kemenak juga merespon itu sangat hati-hati, tapi juga ingin strategis. Jadi ada win-win antara kementerian itu, kemudian kita tetap dibolehkan walaupun dengan beberapa catatan. Katakanlah penugasan bertahap, oke 3 tahun kita perpanjang lagi 3. Sekarang ini kan Bapak sekalian ditugaskan karena tidak pernah dievaluasi kan. Ya. Sekolah tempat Bapak sekalian bertugas itu kan tidak pernah dievaluasi. Ini gurunya menyenangkan atau tidak menjengkelkan. Kan tidak pernah dievaluasi. Nah, salah satu hikmahnya adalah ini juga menjadi tugas kami mengevaluasi kebijakan ini. Jangan sampai ditugaskan lama sebetulnya sudah mau pindah bolak-balik tidak jelas. Karena itu kita tunggu dalam sehari 2 hari ini sudah dirumuskan oleh Pak Direktur untuk masukan ke Menpan dan PKN itu. Tapi kalau ada masukan dari Bapak Ibu sekalian seperti apa, dengan senang hati kita akan tunggu. Tadi Pak Unan cerita, kita mau ke Pemda aja lah. Siapa tuh bisa jadi caleg kan gitu. Dan seterusnya. Terima kasih. Pak Kasubdit, sedikit aja Pak Kasubdit, penasaran saya. Yang pertama Pak Kasubdit, memang kalau pindah ke Pemda, Kemenak Pusat bisa membantu atau hanya memberikan peluang gimana gitu Pak Kasubdit. Yang kedua, ini amanat dari guru honorer ini Pak Kasubdit. Kebetulan mau ditanyakan kepada Direktur memang tadinya, karena saya dengar dari Pak Direktur ada bagi-bagi bantuan untuk guru honorer itu Pak Kasubdit. Kebetulan guru-guru PSLB yang tersentuhnya sedikit Pak Kasubdit. Itu kira-kira masih ada tindak lanjut ya ke depannya atau gimana Pak Kasubdit? Iya, kan ada edaran untuk mendata guru honorer yang akan diusulkan untuk mendapatkan insentif. Ya. Jadi bagi guru honorer yang bantuan COVID kemarin Pak Kasubdit, yang bantuan COVID. Iya, bantuan COVID kan sudah ada edaran lewat KAPI dan ini diperpanjang seminggu lagi. Tolong sampaikan Pak Seri kawan-kawan yang belum mendata untuk mengupdate data di Siaga. Di data Siaga agar datanya diupdate, terutama yang belum terupdate adalah data nomor rekening. Jangan sampai keliru nomor rekeningnya Pak Nasir, tidak bisa. Jadi mau sampaikan kepada guru honorer untuk mengupdate datanya yang di Siaga. Ini sebagian yang jumlah ini sudah ada, tetapi untuk ini agar diupdate nomor rekeningnya, bebas nomor rekening, tidak harus rekening sama ndak, bebas rekening apapun, dan ditunggu paling lambat hari Selasa. Kalau bisa minggu ini diselesaikan. Ya, mudah-mudahan bisa didengar oleh para guru honorer ya, itu. Dan bisa menjadi perhatian ini terutama karena banyak yang tidak punya gaji sekolah, malah yang punya gaji juga di sekolah yang dikurangi, apalagi yang tidak ada gaji sekolahnya. Ya. Ongkosnya juga jadi ini. Saya kira Pak Subdit takut mungkin Pak Kasubdit. Satu lagi Pak Haji belum dijawab tadi Pak Haji, satu lagi. Oh, tentang itu ya. Yang pelimpahan Pemda tadi bagaimana? Pelimpahan ke Pemda bisa dibantu nggak Pak Kasubdit atau gimana kira-kira? Bisa dibantu kalau Pak Sarir mau pindah ke Manokwari, kita bantu. SK-nya juga bisa diurusin ya Pak Kasubdit ya? Kalau pindahnya ke Manokwari, ke Sorong, ke Bintuni, bisa dibantu. Kalau pindah instansi Pak Kasubdit? Ya, kalau pindahnya ke Papua, kita akan bantu. Tapi kalau pindahnya ke Jakarta, nggak kita bantu. Iya Pak Kasubdit. Iya, ini ya kalau
komentar sedikit aja Pak Kasubdit lah. Ya, jadi panjang lagi akhirnya. Sedikit aja Pak Kasubdit biar nggak penasaran lah. Sekaligus juga laporan bahwa kalau masalah evaluasi guru di SLB saya kira perlu juga dievaluasi, tapi kenyataan yang ada justru guru PAI itu bukan lagi guru PAI Pak Kasubdit, malah gurunya guru seluruh mata pelajaran. Jadi ada beberapa sekolah yang ngajar PAI-nya hanya 1 mata pelajaran beberapa jam, tapi ngajar umumnya malah sampai ada 20 jam lebih, ada 30 jam, sehingga jumlah jamnya itu sampai ada yang 34, 36 gitu Pak Kasubdit. Jadi kalau dari segi kenyataan itu sebenarnya sih dibutuhkan oleh saya, tapi sayang gajinya, kesejahteraannya belum sebanding dengan yang ada di dinas gitu. Itu aja masalahnya Pak Kasubdit. Nah, Bapak sekalian, itulah bedanya guru agama sama guru non-agama. Ikhlas beramal. Guru agama itu disuruh 5, dikerjakan 10. Iya. Tapi yang 5 kadang-kadang lupa, yang 5 itu kadang-kadang kelewatan 10-nya. Jadi terlalu semangat untuk menambah, kadang-kadang yang kualitinya kurang terperhatikan. Kita ingin bahwa tugas pokok, substansi yang memang betul-betul tanggung jawab itu dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Kalau guru lain bisa menolak, ya tolaklah kalau memang sudah tidak memungkinkan. Ialah menjadi perhatian Kemenak untuk mencarikan solusi. Kita tahu bahwa kita punya keterbatasan tenaga, waktu, dan ilmu juga begitu. Jadi pada saat tadi dan seterusnya ya kita juga memahami. Karena itu Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada kami kira-kira petanya seperti apa. Biar Kementerian Agama juga sama-sama mikir. Termasuk tadi tidak semua SLB punya guru agama. Ya kita juga maklum. Ya baik Pak. Itu Pak Sari itu bisa agenda kedua. Pak Nasir siap menjawab dengan solusi-solusi itu nanti pada saat bicara fokus pada ketenagaan. Ya siap Pak Kasubdit, insya Allah. Nah, kita bikin seminar terbatas yang temanya sudah lebih fokus dan seterusnya, sehingga memang kita sama-sama carikan solusi bersama. Kalau sekarang ini kita kan masih gado-gado macam-macam, nanti lebih tematis lah. Jauh lebih mudah itu nanti. Ya, terima kasih Pak Kasubdit. Saya kira sudah menyita waktu Pak Kasubdit dan para kasih. Tapi semoga waktu yang diberikan kepada kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang di pertemuan kita pada kesempatan kali ini, motivasi, stimulasi yang diberikan kepada kami, sekali lagi kita jadikan bahan renungan dan untuk kita laksanakan, dan semoga kedepannya kita bisa agendakan dengan lebih baik. Terima kasih Pak Kasubdit, terima kasih Ibu-Ibu, dan kita akhiri pertemuan kita kali ini. Pak Kasubdit kalau bisa minta nomor itu ya Pak Kasubdit ya. Nanti bisa biar komunikasi Pak Kasubdit. Terima kasih. Ya. Oke, nanti kita kirim nomor saya dan nomor kawan-kawan kasih tadi. Iya Pak. Iya Pak. Biar gampang komunikasi Pak Kasubdit. Oke. Ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini Bapak Ibu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Sampai ketemu lagi insya Allah nanti Pak Kabid. Kasih bukan Pak Kabid. Oke, Pak Sudi. Atur nuwun.